namanya mukamat nih, yang membuat serat Darmo Gandul untuk membelok-belokkan atau mengubah sejarah Jawa. Kan mukamat ini murtadin, orang murtad, disuruh oleh VOC waktu itu untuk membuat satu serat namanya Darmo Gandul yang menceritakan tentang sejarah Majapahit. Kalau Majapahit itu diberontak oleh anaknya sendiri, Raden Patah. Bukan, itu Gerindra Wardana yang memberontak. Nah, dibelokin seolah-olah itu. Makanya apa? Ya dimaklumin juga, kemudian akhirnya dianggapnya itu Islam yang memberontak. Nah, padahal apa? Kalaulah orang-orang Jawa ini akhlaknya itu bejat seperti akhlaknya orang-orang Arab zaman jahiliyah, ya pasti Nabi Muhammad akan diturunkan di Pulau Jawa. Tapi karena di Pulau Jawa ini akhlaknya bagus-bagus, ya kan, maka nggak perlu Nabi Muhammad yang datang, tapi wali datang tanpa perang, tanpa membunuh, tanpa apa, masuk Islam, ya kan, dengan kedamaian bawanya, dengan wayang, dengan ini akulturasi budaya. Kan kemarin saya bilang Wali Songo membawa agama Islam, menyebarkan Islam itu dengan damai, mengislamkan jutaan umat. Lah ini baru 2 bulan baru 2 bulan hijrah yang katanya paling sunnah, ya kan, yang katanya paling syar'i, yang katanya paling ya pokoknya surga milik dia lah, berani apa mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Lah Sunan Kalijaga dan Wali Sanga itu mengislamkan sekian, capek-capek mengislamkan sekian banyak orang, lah dia datang-datang mengkafirkan yang sudah Islam, kan goblok namanya. Wahabi itu. Wahabi itu ya bikin onar. Mohon maaf, saya harus sebut Wahabi itu. Dia kalau nggak orang-orangnya, ya Khawarij sama. Lah memangnya ISIS itu fahamnya apa? ISIS itu fahamnya apa? Sama dengan yang membid'ah-bid'ahkan itu. Emang apa? Jangan kita berbicara itu ya, untuk secara kemanusiaan itu kan ada yang viral juga tuh videonya tuh, bahwasanya Wahabi itu termasuk malah tidak mendukung peperangan yang ini berbicara agama ya, seharusnya itu kan Islam, seharusnya kan dukung apa namanya Palestina, ya setidaknya kemanusiaan lah. Justru Wahabi itu malah menghina orang Palestina itu tersendiri gitu. Oke, kita ada lagi nih, saya nggak bisa baca komen ini, hilang. Sorry, itu yang saya bilang goblok itu tadi, mohon maaf kasar banget. Itu orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Nggak usah lah kita mengkafir-kafirkan. Kita ini umat beragama, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Kita itu saudara. Kita itu saudara. Kita itu sama-sama makhluk Tuhan lah. Sama-sama kita ini makhluk Tuhan yang paling seksi, udah nggak ada lagi. Jin kan nggak seksi. Siluman coba, kepalanya ular, badannya manusia, kan nggak seksi bro. Jadi kita ini manusia ini adalah apa? Makhluk Tuhan yang paling seksi. Gitu. Jadi kalau yang Wahabi itu yang mengkafir-kafirkan orang itu nggak seksi karena goblok. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Jadi gibah tuh, bener kata media tadi. Saya nggak baca-baca komen ini. Yang mediasi semua itu palsu. Masa semua palsu? Karena semua jin muslim tanpa izin SP dan perintah SP tak mungkin mau ke mediator. Maaf Kang, mungkin udah saya buka dan Cahya Nino Nirwana itu palsu. Ya, ya media-media itu memang palsu. Yang di mediasi itu ya palsu. Ya mohon maaf. Makanya itu cuma konten. Tanya kalau mau, yuk. Ya mohon maaf, bukan saya ngajakin debat, bukan. Ayo dibuktikan. Kalau bisa ketemu deh, yuk silaturahmi gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol silaturahmi. Yuk kita buktikan. Gitu. Saya mau tahu itu jinnya jin fasik apa jin apa kan gitu.
Tapi apapun itu ya, kayak Sang Hyang Cahyaning Nirwana atau apa, itu cuman apa ya namanya gelar aja sih sebetulnya. Saya juga nggak kemudian meyakini dia ini begini enggak. Itu kita bicara gelar, salah satu gelar lah. Gelarnya sih Pak, kalau di Islam itu Sayyid Anwar atau Anwas ya salah satunya lah itu. Saya nggak begitu paham karena saya bukan ustadz, bukan ulama soalnya. Jadi nggak terlalu ini. Tuh, lanjut, lanjut, lanjut. Tuh, barang ada yang lain nih. Iya 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 iya. Ya, cuma konten betul. Kalau yang percaya yang mediasi-mediasi itu untuk coba tunjukin ini. Saya pernah coba cek ada YouTube-nya. Ya, adalah nggak usah ngurus cerita. Pas begitu dilihat ininya gitu, saya zoom gitu kan. Kamu kenal ini enggak gitu? Foto ini kan? Ya secepat itu langsung ya kenal gitu kan. Kan begitu di zoom lah ini kayaknya bukan foto manusia deh, kayak foto bangunan apa emang. Ya udahlah, saya nggak mau suzon. Ya, yang penting ini aja sih. Kita nggak usah membodohi umat manusia yang saat ini sedang diombang-ambing oleh ketidakpastian atau perpecahan. Nggak usah menambah orang tambah jadi goblok gitu. Orang yang bikin orang tambah goblok itu ya dia orang lebih goblok lagi saja. Ya orang goblok lah. Mau apa cuma mau nyari gelar Gus doang atau apa? Gitu. Nggak penting. Gelar itu nggak penting kita. Yang penting itu apa? Ya, yang penting itu ya kita ini hidup bermanfaat untuk orang. Tapi bermanfaat bukan terus untuk memanfaatkan orang. Nih saya jual tasbih ini mengandung ini dijamin bla 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 bla. Maaf kalau semua ngomong kasar. Goblok itu ustadznya. Jualan tasbih yang ada ininya itu nggak ada, itu tuh syirik itu. Bener, Mending ini jual air apa itu nggak ada itu. Itu channel-channel goblok itu. Itu nggak ngedidik. Makanya saya setuju tuh sama siapa si pesulap merah ya itu keren tuh anak tuh. Bocil itu berani gitu. Bukan kita menyepelekan tentang gaib ya bukan. Karena kita juga harus beriman pada yang gaib karena apa? Allah pun gaib, malaikat pun gaib. Tetapi gaib juga gaib bukan juga untuk membodohi orang yang sedang mencari jati diri. Kan gitu kan. Ini supaya sembuh, supaya ini pakai ini jual minyak apalah ada ininya ada minyak asmas tokai kucing sih bilang. Bener kan? Saya nggak setuju yang kayak gitu-gitu. Itu namanya jualan ayat. Bakal diusir tuh dari kolong langit tuh orang-orang kayak gitu. Bener. Biarin. Saya ngomong begini kalau ada yang tersinggung ya serang-serang aja lah udah. Kan gitu. Bukannya saya nantangin, bukan. Jangan goblokin orang yang lagi nyari ilmu gitu loh. Orang nyari ilmu kok malah disesatkan gitu. Belajar di mana ya gitu. Kiai mana yang ngajarin kayak gitu kan gitu. Ya mohon maaf. Ya saya buka deh tuh. Ya yang mungkin mau marah silakan. Saya ngomong kayak gitu. Saya tidak nyari musuh, tapi saya pengen apa namanya menyadarkan orang-orang yang menjadi korban Anda gitu. Jualan tasbih, jualan cincin apa, jualan gelang, jualan air apalah, jualan ini. Jangan pakai bawa-bawa ilmu apa dari Islam segala macam. Islam nggak seperti itu, nggak serendah itu, Cuk. Ya, ya kalau kita sebagai pembelinya, ya wajar. Ya istilahnya kita dibodohin, bukan orang bodoh. Tapi yang goblok itu yang jual, bukan orang pinter, orang goblok itu. Makanya saya nggak pernah nyebut orang pinter, orang goblok. Nyari duit kok begitu.
kan gitu. Beda kalau kalau ruqyah itu oke lah, itu ada ininya ya, ruqyah itu ada. Ini loh tak isi khodam gini dijual, bawa kamu jualannya laku. Ya, goblok orang gitu. Jangan percaya, serius jangan percaya. Ya mudah-mudahan dengan salah satu ada yang ya ini apa, saya setuju dengan yang kemarin narasumbernya Kang Surya yang orang Bandung ya, tentang ilmu-ilmu kayak gitu yang Bu Samsudin ditantangin. Bener, orang-orang kayak kita harus di ini, orang sok-sokan gitu. Jadi jangan jual ayat dengan semurah itu. Kan masih banyak pekerjaan yang lain. Apa bedanya dengan sebagai seorang penipu? Pengikut Dajjal semua itu saya bilang. Yang jualan kayak gitu tuh. Kalau nggak tobat jadi pengikut Dajjal kan. Bener. Pengikut Dajjal. Coba tunjukin Sang Hyang Nur Cahyani Cahyani Nirwana yang mana? Yang dianggap sama dia itu gurunya. Tunjukin. Kalau mau video call ayo. Gitu. Ketemu ya ayo ketemu. Gitu. Ngopi kita ngopi. Ngopi. Oke ya. Dah. Lanjut. Dah. Ya, selanjutnya ini. Nah, ini galak kalau kayak gitu saya ngomong kayak gituan. Apalagi ngomong kulhu balik, jangan mau itu sesat itu. Oke, kita kembali lagi ke tema ya. Tadi apa namanya? Duhon udah, Dajjal Ya. udah. Hah? Masih banyak yang jualan kayak gitu. Ya. Iya. Saya nggak enak. Untungnya gede, duitnya banyak. Iya kan? Ini banyak yang ini juga di sini. Saudara-saudara. banyak orang. Iya. Lagi ada orang. Ya udah salam Enggak, untuk mereka. Ya, kalau salam enggak, maksudnya ikut mendengarkan, ikut komen. Jangan lupa nih, Kang Surya nih. Iya. Ya itu ya para sahabat semuanya, tentunya semua itu ada hikmahnya lah. Kita jangan langsung apa namanya telan mentah-mentah apapun yang menjadi wejangan. Kita perlu namanya apa ya, kalau namanya saling support, saling mengingatkan, saling penyeling. Iya, Seperti itu. memang harus dibuka. Sorry Kang, saya interupsi. Benar Kang Burhanuddin, kayak gini harus dibuka. Harus dibuka, nggak usah takut. Saya tuh nggak pernah takut dengan hal-hal kayak gitu kan. Demi Allah saya nggak takut saya. Mau diserang kaitannya santet apa nggak takut saya. Sok aja. Makanya harus diginiin. Tuh kiai-kiai yang goblok itu harus diginiin. Yang jualan-jualan ini tasbih ini ada khodamnya lah, ada ini. Ya mohon maaf nih saya lanjut nih. Harus diginiin biar dia malu, biar dia berhenti tuh membodohi umat. Orang harusnya ngedidik sampai ke syariat atau rekat hakikat makrifat, kok malah jualan buat memperkaya sendiri. Itu namanya ustadz urusan pantat. Paham? Bukan ustaz, tapi ustadz urusan pantat. Mikirnya pantat, maksudnya makan keluar lewat pantat. Kasar kan kalau ngomong, kalau udah seperti itu. Ya udah. Saya mau nanya. Itu kan ini Maaf. coba kita ini ya, apa namanya, kita mempercayai bahwasannya itu kan orang setelah meninggal itu kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga enggak walau alam lah, itu memang tidak ada yang mampu untuk menjabarkan hal itu karena kita hidup di dimensi yang lain. Apakah dengan yang tadi itu ruh-ruh atau para leluhur Satropiningit kok katanya sudah ke Satropiningit itu berdasarkan apa itu?